Jangan remehkan sedekah kecil, karena bisa jadi itu yang paling bernilai di sisi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kadang ketika kita melihat sedekah, yang dilihat selalu nominal, besar kecilnya. Misal ada orang punya uang 20.000, ya, kemudian dia bersedekah 10.000. Mungkin secara nilai duniawi itu terasa kecil, ya. Tetapi bagi dia sedekah 10.000 itu penuh pengorbanan, perjuangan, karena yang dia miliki hanya 20.000. Ada satu orang lain bersedekah 100.000, tapi ternyata dia punya uang 100 juta. Rasanya terasa ringan bersedekah dengan 100.000. Dari kedua orang ini kita tidak bisa menghakimi mana yang lebih baik, karena kuncinya adalah pada hati dan keikhlasan dari masing-masing orang. Dari kasus ini kita bisa belajar bahwa sedekah kecil dengan penuh perjuangan dan pengorbanan bisa jadi punya nilai yang lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan dengan sedekah yang secara nominal lebih besar. Karena urusan sedekah bukan tergantung pada nominal, tetapi pada hati yang melakukannya. Apakah hatinya ikhlas karena Allah atau karena motivasi yang lain? Jadi di sisi Allah yang dilihat adalah hati, bukan nominal. Ketika kondisi keuangan kita lapang, kita penuh perhitungan, ya. Mau memberi sedekah 100.000 saja perhitungannya lebih jelimet, ya. Padahal ketika kita masih dalam keadaan sempit, punya uang 10.000, yang 5.000 diberikan untuk sedekah pun tidak masalah. Itulah ujian manusia. Ketika sempit kita harus bersabar, tetapi ketika kita lapang maka kita diuji dengan rasa syukur. Yang perlu kita ingat, saudaraku, bahwa rezeki ini hanyalah titipan dan amanah dari Allah. Semua berasal dari Allah, maka hati-hati menjaga amanah dari Allah, karena semua akan kita pertanggungjawabkan. Semoga Allah menjaga hati kita di saat kondisi lapang dan kondisi kita dalam kesempitan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 245 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipat gandakan pembayarannya atas pinjaman itu berkali-kali lipat. Intinya, saudaraku, tiada sedekah yang sia-sia. Semua pasti dihargai Allah. Tapi ingat, saudaraku, tidak selalu sedekah yang kita lakukan dibalas Allah dengan uang yang berlipat ganda. Ada yang dibalas dengan kesehatan yang prima, kemudian diberikan ketenangan hati, diberikan anak-anak yang soleh, kemudian diberikan keselamatan dari bencana atau musibah, bahkan diberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Subhanallah. Bukankah balasan ini lebih mahal dari sekadar uang, saudaraku? Ada sedekah-sedekah yang dalam perhitungan duniawi terasa besar, tetapi ternyata hilang nilainya di sisi Allah. Itu karena beberapa sebab. Yang pertama, karena riya atau ingin dapat pujian dari manusia. Yang kedua, saudaraku, itu adalah menyakiti penerima sedekah. Biasanya banyak orang tergelincir dalam hal ini, sehingga sampai Allah dalam surat Al-Baqarah 264 Allah berpesan, jangan sampai kita bersedekah dengan terus menyebut-nyebut sedekah kita, diceritakan ke orang lain, bahkan menyakiti penerima sedekah. Maka sedekah yang seperti inilah yang membuat Allah tidak menerima atau menghapus pahala sedekah tersebut.
Jadi sebenarnya yang salah bukan sedekahnya, tetapi lisan kita yang kurang kita jaga setelah bersedekah. Hati-hati saudaraku. Yang ketiga adalah sedekah dari harta yang haram. Ingat, Allah itu maha suci. Maka ketika ada yang bersedekah dengan harta haram, maka sedekah ini belum tentu ada nilai pahalanya di sisi Allah, bahkan tertolak. Karena Allah tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Kemudian yang keempat adalah ketika bersedekah kurang ikhlas atau tidak ikhlas karena Allah. Biasanya orang yang bersedekah bukan karena Allah, itu adalah pencitraan, ya. Kemudian biar dilihat orang itu luar biasa dan berharap pujian bahkan balasan dari manusia. Padahal amal apapun itu yang diterima Allah adalah yang ikhlas karena Allah. Jadi kesimpulannya saudaraku, bahwa sedekah yang baik itu bukan sedekah yang menunggu pujian manusia, tetapi sedekah yang membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk bersedekah jangan menunggu kita kaya, karena sedekah ketika kita sempit itu rasa ikhlasnya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat kikir dan menjadikan kita hamba yang selalu ringan tangan dalam kebaikan. Jika kita belum bisa membantu banyak orang, jangan matikan hati kita ini untuk peduli. Share video ini agar jadi pengingat kita untuk tidak kikir ketika Allah memberikan kelapangan rezeki pada kita. Sekian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.